Menjelang ributnya DCEU oleh James Gunn, DC Studios ngerilis Shazam! Fury of the Gods, sequel dari film Shazam yang super fun dan seru banget. Kali ini menceritakan petualangan Billy Batson dan Shazam Family yang harus menghadapi ancaman dari para dewa The Daughter of Atlas. Setelah nonton filmnya, ternyata ada banyak banget plot hole dan pertanyaan besar yang menarik buat dibahas, terutama tentang dua post-credit scene-nya yang ngasih clue soal kelanjutan dari karakter Shazam di DC Universe selanjutnya. Sebelum kita lanjut, spoiler dulu nih buat kalian yang belum nonton film ini. Tapi kalau kalian udah siap buat spoiler, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Shazam! Fury of the Gods mengikuti cerita dari tiga putri dewa Atlas, ada Hespera, Calypso, dan Antia. Mereka berusaha untuk menghidupkan realm mereka kembali, di mana realm ini diceritakan sekarat setelah dewan penyihir manusia, termasuk Shazam, bersatu untuk memberontak kepada dewa Atlas yang dulu menjajah manusia di bumi. Para penyihir lalu mencuri tongkat sihir dari dewa Atlas yang punya kekuatan untuk mengambil kekuatan dan sihir dari dewa lain. Tongkat ini digunakan para penyihir untuk mengambil kekuatan dewa Atlas dan seluruh sihir dari realmnya. Selain itu, para penyihir juga menggunakan tongkat sihir Atlas untuk membuat sebuah kubah yang mengurung realm dewa Atlas dan memisahkannya dengan dunia manusia. Tanpa adanya sihir, Tree of Life di realmnya Atlas malah mati dan gak bisa memberikan kehidupan lagi, yang membuat realm ini akhirnya menjadi sekarat. Tapi semuanya berubah ketika Billy Batson mematahkan tongkat sihir Atlas saat bertarung dengan Dr. Sivana di film Shazam pertama, yang otomatis juga menghancurkan kubah yang selama ini mengurung realmnya dewa Atlas, sehingga ini memungkinkan The Daughter of Atlas untuk pergi ke dunia manusia dan membalaskan dendam ayahnya. Perjalanan The Daughter of Atlas dimulai dari Calypso dan Hespera yang memulihkan kembali tongkat Atlas dan mendapatkan kembali kekuatan sihir mereka. Di mana Hespera punya kekuatan untuk mengendalikan semua elemen, Calypso yang punya kekuatan memanipulasi pikiran yang lalu menciptakan kekacauan dan merusak korbannya, dan Antia yang punya kekuatan eksis yang bisa digunakan untuk memanipulasi ruang dan objek. The Daughter of Atlas lalu mencari Shazam Family untuk mengambil kekuatan mereka yang dianggap tidak pantas diturunkan kepada manusia. Dengan tongkat ini, The Daughter of Atlas berusaha menghilangkan kekuatan Shazam Family sampai akhirnya hanya menyisakan Billy sebagai pemegang terakhir dari kekuatan Shazam. Di sisi lain, Hespera berhasil mengambil Golden Apple dari Tree of Life yang selama ini disimpan sama Wizard Shazam di Rock of Eternity, di mana apple ini memiliki benih Seed of Life di dalamnya yang bisa digunakan untuk menumbuhkan kembali Tree of Life. Awalnya, The Daughter of Atlas cuma punya rencana untuk merestore realm mereka dengan menumbuhkan kembali Tree of Life. Tapi tiba-tiba, Calypso yang dendam sama manusia malah berkhianat kepada kakak adeknya dan menggunakan Golden Apple untuk menanam Tree of Life di dunia manusia. Nah, karena tanah manusia nggak cocok dengan Tree of Life, alhasil Tree of Life ini malah memicu kerusakan di dunia manusia dan melahirkan para monster yang menyerang mereka. Hespera dan Antia lalu mencoba untuk menghentikan Calypso, tapi akhirnya gagal dan malah membuat Antia kehilangan kekuatannya. Sementara Hespera sekarat karena diserang naga Ledon yang berada di bawah kontrolnya Calypso. Dengan kecerdikannya, Billy akhirnya bisa merebut kembali tongkat Atlas dari tangan Calypso dan dapat ide untuk mengalahkannya dengan membuat tongkat Atlas kelebihan daya melalui sihir Shazam, sehingga ini akan menjadi bom sihir yang bisa digunakan untuk mengalahkan Calypso. Beruntungnya, Billy mendapatkan bantuan dari Hespera yang mau mengecilkan kubah sihirnya yang sebelumnya dia gunakan untuk mengurung kotanya Billy. In the end, kubah ini digunakan Hespera untuk menahan ledakan dari tongkat Shazam supaya ledakan ini hanya terfokus untuk membunuh Calypso dan gak menghancurkan seisi kota. Singkat cerita, Billy berhasil menggunakan tongkat sihir Shazam untuk meledakkan Calypso bersama dengan naga Ladon dan juga Tree of Life. Meskipun akhirnya ini juga membuat Billy mati dan tongkat sihir Atlas kehilangan sihirnya. Billy akhirnya dimakamkan dengan layak di realmnya Atlas, tapi masalah belum selesai karena Antia nggak bisa merestore realmnya yang masih sekarat. Apalagi sekarang udah nggak ada lagi Golden Apple untuk menumbuhkan Tree of Life, nggak ada lagi sihir dari tongkat Atlas, dan juga nggak ada lagi dewa-dewa yang tersisa di dunia untuk membantu Antia merestore kembali realmnya. Nah, penyebab kenapa nggak ada lagi dewa-dewa yang tersisa ini sebenarnya udah pernah diceritakan di film Wonder Woman pertama, di mana diceritakan kalau Ares, si dewa perang, membunuh semua dewa lama termasuk Zeus yang hanya menyisakan satu demigod, which is Diana alias Wonder Woman, putri Zeus yang mewarisi seluruh kekuatan dewa dari ayahnya. Ketika harapan udah mulai hilang, disitulah Wonder Woman tiba-tiba muncul di realmnya Atlas dan menolong mereka. Kemunculannya ini sebenarnya nggak surprise-surprise banget ya, karena di TV spot Shazam sebelumnya udah di-tease nih kalau Shazam bakal ketemu sama Wonder Woman bahkan sebelum filmnya rilis ini udah dimunculkan.
In the end, Wonder Woman akhirnya menggunakan kekuatan Zeus buat nge-charge sihir dari tongkat Atlas yang sekaligus merestore kembali kekuatan Antia, realmnya Atlas, dan juga menghidupkan kembali Billy Batson yang sudah mati. Setelah hidup kembali, Billy yang ngefans banget sama Wonder Woman akhirnya kesampaian juga nih buat ngobrol langsung sama Wonder Woman. Dimana dalam obrolan mereka terreveal kalau Billy ternyata ngirim bird letter ke Wonder Woman. Nah, inilah yang mungkin bisa menjelaskan nih kenapa Wonder Woman bisa datang ke realmnya Atlas. Karena berkat bird letternya Wonder Woman ini, Wonder Woman bisa notice soal Billy dan Shazam Family. Dimana dari sinilah Wonder Woman mungkin terus mengikuti mereka dan baru bisa ngebantu saat konflik mereka dengan Daughter of Atlas sudah selesai. Nah, belum lama ini James Gunn, bos barunya DC Universe, mengumumkan tema dari chapter pertama DC Universe-nya, which is Gods and Monsters. James Gunn nge-reveal salah satu project yang bakal relate dengan karakter Wonder Woman. Project itu adalah series Paradise Lost yang punya style seperti Game of Thrones dan bakal mengeksplor lebih dalam intrik dan hubungan politik antar suku bangsa Amazon yang hidup di Pulau Themyscira. Dan ini terjadi jauh sebelum Princess Diana aka Wonder Woman itu lahir. So bisa dibilang mungkin di project ini Gal Gadot nggak bakal muncul. Kalaupun kembali sebagai Wonder Woman di DC Universe, Gal Gadot mungkin bisa diintroduce kembali sebagai Princess Diana kecil di series ini, yang mungkin bakal muncul di akhir season sampai akhirnya dia menjadi Wonder Woman di project film ataupun series DC Universe selanjutnya. Di sisi lain, James Gunn dalam announcement-nya juga sempat bilang kalau film Shazam ini cocok banget buat vision DC Universe-nya. Dan sutradara Shazam, si David Sandberg, juga bilang kalau film Shazam ini sukses, bukan nggak mungkin Shazam bakal mendapatkan tempat di bawah naungannya James Gunn. Dari sini mungkin aja Shazam bakal melanjutkan universe-nya DCEU di bawah bendera DC Elseworld atau Multiverse ya, yang kita tahu udah menaungi beberapa project seperti universe-nya Batman Matt Reeves dan juga Joker-nya Joaquin Phoenix. So, kalau Shazam bakal melanjutkan DCEU, bukan nggak mungkin nih Wonder Woman yang diperanin sama Gal Gadot bisa aja masih punya masa depan di universe ini dalam label DC Elseworld. Film ini selesai dengan happy ending, dimana Billy akhirnya bisa berkumpul lagi dengan saudara dan orang tua angkatnya. Sementara Antia yang sekarang tinggal sendiri akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di bumi dan mempelajari kehidupan di sini sambil menunggu kekuatan dan realmnya pulih kembali. Dengan Antia yang tinggal di bumi, bukan gak mungkin Antia bakal membantu Shazam Family dalam aksi superhero mereka nanti. Dengan catatan kalau film Shazam dilanjutkan. Di ending film, Wizard Shazam datang ke rumah Billy untuk mengambil kembali tongkat Shazam karena doi mungkin takut Billy atau keluarganya bakal mematahkan tongkat ini lagi. Wizard Shazam juga pamitan sama Billy dan keluarganya karena habis ini dia bakal jalan-jalan keliling dunia buat mempelajari bumi dan kehidupan manusia. Tapi sebelum pergi, si Wizard Shazam akhirnya ngasih tahu Billy nama superhero-nya yang adalah Shazam. Sama seperti di komiknya, film ini juga nge-reveal kalau Shazam adalah akronim dari kekuatan dewa yang dicuri para penyihir bumi saat memberontak kepada dewa. Seperti S untuk kebijaksanaan Solomon, H untuk kekuatan fisik Hercules, A untuk staminanya Atlas, Z untuk powernya Zeus, A untuk keberaniannya Achilles, dan M untuk kecepatannya Mercury. Walaupun udah dikasih tahu namanya, tetap aja nih si Freddy mengatakan bahwa mereka masih bisa menemukan nama yang lebih baik dari Shazam ini. Dan ini mungkin nge-refer ke nama lain dari Shazam, which is Captain Marvel, yang juga jadi Easter eggs di film ini. Seperti film sebelumnya, Shazam Fury of the Gods juga punya dua post-credit scene, satu mid-credit scene dan juga satu post-credit scene yang menutup filmnya. Dimana di mid-credit scene kita diperlihatkan dengan dua bawahannya Amanda Waller, si agent Emilia Harcourt dan John Economos, yang terakhir kali kita lihat bareng di film Suicide Squad dan di series Peacemaker. Mereka sendiri punya misi dari Amanda Waller buat merekrut Shazam ke Justice Society. So pergilah mereka ke sebuah rumah di tengah hutan tempat Billy Batson dalam form Shazamnya melatih kemampuannya dalam menembak petir. Mereka memanggil Shazam dengan nama Billy Batson yang menunjukkan kalau sejak awal Amanda Waller dan timnya ini udah tahu siapa sosok di balik Shazam, which is hal ini bikin Billy shock karena dia nggak pernah nge-reveal identitas superhero-nya selain ke keluarganya. Anyway, mereka akhirnya nawarin Billy buat masuk ke tim Justice Society. Tapi sebelum mereka selesai, Billy malah motong pembicaraan dan udah excited duluan karena dia pikir dia bakal masuk ke Justice League dan bisa setim sama Wonder Woman. Tapi ternyata salah karena dia bakal join ke Justice Society. Ya, walaupun dia pengen banget masuk ke Justice League, dia tetap ujung-ujungnya menerima tawaran dari mereka buat masuk ke tim Justice Society. Yang terakhir kita lihat debutnya di film Black Adam. Nah, di film itu kita diceritakan nih kalau Amanda Waller meminta bantuan dari Hawkman dan juga tim Justice Society untuk menghentikan Black Adam yang mengamuk di kandang. Which is hal ini berhasil mereka lakukan dengan membawa Black Adam ke fasilitas penjara Task Force X, walaupun ujung-ujungnya Dr. Fate membebaskan Black Adam supaya dia bisa membantu Justice Society untuk mengalahkan Sabbath.
Nah, sejauh ini yang kita tahu, Justice Society adalah kelompok superhero yang dibentuk dan di-lead sama Hawkman untuk menjaga keamanan internasional. Di mana setiap anggota yang bergabung dengan kelompok ini ditunjuk langsung sama Hawkman atau mendapatkan referensi dari anggota tim sebelumnya. Seperti Hawkman yang menunjuk Cyclone dan Alfred yang mereferensikan keponakannya Albert untuk masuk ke Justice Society sebagai Atom Smasher. Tapi anehnya di film Shazam ini, Amanda justru menyuruh Emilia Harker dan John Economos untuk merekrut Shazam masuk ke Justice Society. So bisa dibilang Amanda Waller di sini diberikan kewenangan khusus nih sama Hawkman untuk mengatur kelompok Justice Society-nya. Atau lebih jauh lagi, Amanda Waller sepertinya sudah mengontrol penuh kelompok ini dan membuat Hawkman bekerja di bawah perintahnya. Sehingga ini membuat dia akhirnya berani untuk melangkahi Hawkman dalam perekrutan anggota barunya dengan mengajak Shazam join ke Justice Society. Di titik ini kita mungkin masih bingung ya, kenapa Shazam direkrut ke Justice Society dan bukan ke Justice League. Padahal di series Peacemaker diceritain kalau Amanda Waller juga punya koneksi dengan Justice League. Bahkan di sana dia minta bantuan Justice League secara langsung untuk membantu timnya Peacemaker. Nah, kita tahu selama ini Amanda Waller cuma punya kekuasaan untuk membentuk dan mengontrol tim Black Ops Suicide Squad-nya. Dimana dari sudut pandangnya, Waller sepertinya pengen mengontrol satu tim superhero resmi seperti Justice League supaya dia bisa lebih dipercaya sama publik dan juga pemerintah. Apalagi di series Peacemaker, anaknya Adebayo udah mereveal semua kebusukan yang Waller lakukan di Task Force X. So, mungkin karena kebetulan dia udah mengontrol Justice Society dan pengen ngebersihin namanya, dia akhirnya fokus untuk ngegedein tim Justice Society ini dengan mulai merekrut superhero kuat, yang salah satunya adalah Shazam. Dimana mungkin di DC Universe ini, Justice Society bakal diceritakan sebagai saingannya dari Justice League yang diinisiasi sama Bruce Wayne. Jadi antara dua kelompok ini mungkin aja saingan. Selain itu bisa jadi alasan kenapa Shazam direkrut ke Justice Society karena ada hubungannya dengan Black Adam. Karena Amanda Waller di sini menjalankan misi pemerintah untuk mengambil Ethereum di Kandak seperti yang terjadi di konflik film Black Adam. Nah, dia mungkin membutuhkan bantuan dari Shazam yang basically punya kekuatan yang sama dengan Black Adam untuk melawannya. Dimana ini bakal men-set up konflik antara Shazam dan Black Adam seperti yang terjadi di komiknya. Nah, ngomong-ngomong soal Black Adam, baru-baru ini muncul kabar nggak mengenakan dari Dwayne Johnson, pemeran dari Black Adam yang dikabarkan mensabotase post-credit scene dari film Shazam. Dilansir dari story-nya Zachary Levi yang mengutip media The Wrap, terreveal kalau si sutradara David Sandberg sebenarnya punya rencana untuk menghadirkan kelompok superhero Justice Society di post-credit scene ini. Yang seharusnya mereka ini yang bakal merekrut Shazam secara langsung. Tapi rencana itu batal karena Dwayne Johnson menolak ide itu dan gak memperbolehkan David Sandberg untuk mengakses karakter dari filmnya. So, David akhirnya terpaksa memasukkan Emilia Harker dan juga John Economos di post-credit scene. Dan ini menjelaskan kenapa yang muncul di film ini adalah anak buahnya Waller dan bukan Justice Society sendiri yang datang merekrut Shazam. Bahkan sebelumnya, The Rock juga menolak untuk memunculkan karakter Shazam di post-credit scene film Black Adam. Dimana ini adalah bagian dari usahanya Dwayne Johnson untuk merestruktur DCEU yang berfokus ke karakter Superman dan juga Black Adam. Ya begitulah ya keadaan DC ya guys. Kita udah pada tahu lah ya hancurnya kayak gimana. Mudah-mudahan nanti di bawah si James Gunn ini mungkin bisa agak beres lah sedikit. Di mid credit scene kita bisa ngedengar Billy yang nanya ke Harker kenapa ada dua tim superhero yang punya nama Justice di depannya. Which is hal ini juga diakui Harker aneh dan membingungkan. So Billy akhirnya berinisiatif untuk mencari nama alternatif untuk kelompok Justice Society seperti Authority Society, di mana ini nge-refer ke tim superhero Authority yang bakal jadi project live action di chapter 1 DC Universe-nya James Gunn. Kalau di komik, Authority adalah tim superhero yang beranggotakan para metahuman dari Wildstorm Universe yang diceritakan gak ragu buat menggunakan kekuatannya di publik dan melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan dunia, even itu harus membunuh atau menggulingkan pemerintah. Dan satu lagi yang disaranin Billy adalah Avengers Society yang tentunya ngambil referensi dari Marvel. Ini agak bikin heboh yang nonton ya, padahal cuma disebutin doang. Nah, seperti yang kita tahu, sebelumnya Marvel Studios juga pernah mengambil referensi dari DC dalam dialog cerita mereka. Waktu anaknya Phastos nyangka kalau Ikaris adalah Superman dan Gilgamesh yang nyebutin asisten Kingo sebagai Alfred dari film Batman. So, referensi-referensi ini wajar-wajar aja sih. Secara DC dan Marvel memang sama-sama respect each other. Kalian-kalian aja nih, para fansnya yang suka ribut. Masuk ke post credit scene, kita ditunjukkan dengan sequence scene yang sama kayak film Shazam pertama, dimana kita kembali melihat Dr. Sivana, musuh Shazam di film pertama yang masih terkurung di penjara Rock Falls. Di dindingnya masih dipenuhi dengan rune magic yang berusaha dipecahkan sama Dr. Sivana untuk bisa masuk lagi ke Rock of Eternity.
Di adegan ini Dr. Sivana jadi kelihatan tambah tua karena wajahnya udah mulai dipenuhi sama kumis dan jenggot. Plus umurnya sekarang udah 57 tahun. Sivana lalu didatengin sama sosok yang gak asing lagi, yaitu ulet alien yang di komik dikenal sebagai Mr. Mind. Di film Shazam pertama, ini adalah ulet yang sempat terkurung di Rock of Eternity, tapi kemudian bebas saat Dr. Sivana membebaskan The Seven Deadly Sins, di mana ulet ini akhirnya terus mengikuti Dr. Sivana sampai akhirnya tiba di penjara. Nah, buat yang nggak tahu, Mr. Mind ini kalau di komik diceritakan sebagai ulat alien dari planet Venus yang punya tujuan untuk menguasai bumi dan merupakan musuh abadi dari Shazam. Mr. Mind sendiri punya kemampuan telekinetik dan telepatiknya yang luar biasa, yang membuat dia bisa mengendalikan pikiran dan movement orang lain. Dia juga bisa mengeluarkan sutra super kuat dengan kecepatan tinggi dan juga bisa mensummon ribuan ulat alien seperti dirinya dengan menggunakan berbagai objek makhluk hidup. Mr. Mind juga digambarkan memakai alat komunikator yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia dan makhluk lain. Mr. Mind dikenal sebagai leader dan founder dari tim super villain pertama di dunia perkomikan, yaitu The Monster Society of Evil, yang mostly beranggotakan para villainnya Shazam, termasuk Captain Nazi, Dr. Sivana, dan Black Adam. Dan mereka nggak cuma berkonflik dengan Shazam, tapi juga dengan tim superhero Justice League of America. Di post-credit scene, Dr. Sivana mengeluh ke Mr. Mind kalau dia udah dipenjara selama 2 tahun dan menunggu Mr. Mind untuk melakukan sesuatu yang besar. Mr. Mind ngerespon dengan bilang rencananya sedang dalam progres dan gak bisa melakukan dengan cepat karena dia butuh waktu untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Secara dia cuma ulat yang hanya bisa menggeliat dan gak bisa jalan, apalagi terbang seperti makhluk lainnya. Dr. Sivana lalu memaksa Mr. Mind untuk bisa kabur dari penjara itu, tapi Mr. Mind bilang kalau sekarang bukan waktu yang tepat. Dr. Sivana lalu nanyain apa rencananya, tapi Mr. Mind malah bilang kalau masih ada satu lagi yang harus dia persiapkan sebelum semua berjalan dengan lancar. Dan udah deh, dia keluar dari penjara Dr. Sivana dan ngebuat si Dr. Sivana auto ngamuk karena ditinggal lagi. Nah, kalau film Shazam beneran bakal dilanjutin di DC Universe atau DC Elseworld, Mr. Mind tentunya berpotensi untuk menjadi villainnya Shazam selanjutnya. Dimana dengan bekerja sama dengan Dr. Sivana, dia mungkin akan mengumpulkan para villain dan membentuk tim super villain seperti Monster Society of Evil untuk melawan Shazam dan family-nya nanti. Kalaupun Shazam nggak lanjut, post credit scene ini mungkin cuma jadi jokes aja ya. Tapi paling nggak ini menggambarkan bagaimana kelanjutan cerita Shazam ini menjanjikan banget buat digarap sequelnya. Buat ya sepertinya nggak bakal gimana-gimana lah ya. Secara film ini juga sepi. Film superhero sekarang kayak udah mulai sepi. Kenapa ya? Kita bahas di next video kali ya. So itu dia penjelasan ending dan post credit scene dari film Shazam Fury of the Gods. And thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya komen atau kalian punya teori atau apapun itu, kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow juga TikTok dan Instagram kita biar kalian gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.